kita dapat boleh dibuka dari perwakilan PNJ. Pada pagi Pak Henry, kami silakan Pak. Kalau Terima kasih Bang Atma. Izin Bapak Ibu sebagai pemateri perpajakan. Untuk profil kita mau presentasikan ini kita terkait dengan satu informasi terkait keadaan likuiditas keuangan kebutuhan kapital di perbankan. Yang pertama tentang profil banknya, terus yang kedua tentang outflow inflow, bagaimana tren dari outflow inflow dan analisanya, bagaimana apa penyebab kenaikan atau penurunan yang terjadi dari tahun terakhir, dan itu dijabarkan dan dijelaskan secara per triwulan karena triwulan-triwulan itu ada karakternya di mana saat-saat bangkit misalnya biasanya inflow menjadi outflow atau sebaliknya. Terus selanjutnya jelaskan tentang kebutuhan uang. Asalnya misalnya untuk kebutuhan ATM-nya berapa, loket penarikan loketnya berapa yang di loket, terus ada tukar kebutuhannya untuk pemenuhannya, tukarnya berapa, terus penarikan Bank Indonesia berapa, itu dari segi outflow. Nah, kenapa kalau di bank kita sebut outflow juga? Karena uang itu tidak tetap di bank, tapi keluar ke masyarakat. Ya kan? Juga dari info setoran, setoran dari Bank Indonesia. Yang di sini ada CRM, kalau banknya punya CRM, terus dan loket bank, masyarakat untuk menyetoran di loket banknya, terus tukar. Kenapa ini dan kita itu juga? Karena saat uang itu di stok Bank Indonesia kan rekening giro yang ada di Bank Indonesia-nya, dan uang itu tetap masuk ke bank tersebut. Nah, selanjutnya ada pemaparan grafiknya, tolong diceritakan, dijelaskan kapan momentum terjadinya yang besarnya kapan, misalnya outflow-nya kapan, terus penyetoran dari masyarakat harus baliknya itu kapan, jelaskan juga. Terus SOP juga, SOP ini saya tahu. Kita tidak melihat di sini SOP ini adalah suatu sistem untuk kita belajar semua ya, semua di sini belajar. Mungkin dari Bank Mandiri menyampaikan sistem kami begini loh. Banyak kali bisa, oh mungkin ini cara ini bisa diterapkan juga ke tempat kami. Nah, jadi kita saling menukar informasi dan tata cara atau metode yang kita pakai dalam kehidupan kamu. Selanjutnya untuk Ramadan, kita juga dipaparkan apakah periode tersebut dari tahun-tahun sebelumnya ada peningkatan di tanggal minggu keberapa aja biasanya untuk peningkatan kebutuhan uang kecil atau uang besar. Nah, mungkin terus tanggapan hasil akhir tahun 2026. 2026 ini kenaikannya berapa untuk pemenuhan di tahun 2006 dengan hasil kesimpulannya nanti. Kalau bahwa Bank kami kebutuhan outflow-nya sebesar segitu, infonya sebesar segitu. Jadi rata-rata kami itu mengetahui, kita semua mengetahui bahwa alasan kenaikannya itu benar-benar sesuai dengan keadaan masing-masing bank. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Henry atas pemaparannya. Dan ini berlaku untuk seluruh bank yang akan menyampaikan paparan proyeksi tahunnya di 2026. Jadi sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Mungkin boleh kita berikan semangat terlebih dahulu kepada Bank Mandiri, Muamalat, BTN, OCBC, dan Sinarmas. Kalau begitu langsung saja waktu dan tempat kami silakan dimulai dari Bank Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Aulia, perwakilan dari Bank Mandiri. Hari ini saya akan memaparkan tentang kebutuhan uang dari Bank Mandiri. Mungkin saya baru bergabung di podcast tadi ini baru sekitar 2 mingguan. Jadi mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian nanti Bapak Ibu.
Untuk profil singkatnya, saat ini Bank Mandiri merupakan salah satu bank BUMN, dan untuk cabang sendiri itu di seluruh Indonesia kita ada lebih dari 2.100 cabang, dan kebetulan untuk area Padang itu kita ada 39 cabang yang beroperasional dan satu outlet prioritas. Nah, untuk karakteristik perbankan kita kebetulan itu adalah outflow, di mana kebutuhan uang kita lebih banyak daripada kas dana yang masuk. Kemudian ini juga Bapak Ibu berdasarkan dari nasabah besar kita yang ada di Bank Mandiri, itu sebagian besar adalah sektor di perkebunan sawit. Di mana kita tahu kalau sawit biasanya untuk bayar pengepul itu masih menggunakan tunai. Jadi sehingga kita harus standby dana untuk penarikan yang lumayan besar. Kemudian juga dari perdagangan retail, jasa konstruksi, kemudian juga di segi healthcare kita juga, dan juga dari sektor government. Yang berikut adalah outflow dan inflow dari Bank Mandiri. Kita tarik data dari tahun 2022 sampai 2025, di mana untuk bulan Desember masih ongoing. Di sini bisa kita lihat Bapak Ibu untuk Bank Mandiri itu memang semuanya itu adalah outflow ya, di mana penarikan kita itu lumayan sangat besar dibanding dengan uang yang masuk. Nah, mungkin saya bisa jelaskan kenapa bisa penarikannya itu sangat besar. Yang pertama itu tadi memang dari sektor sawit. Nah, itu kita ada beberapa cabang di luar kota seperti Sungai Mumbai, Pasama, Ujung Gading, Bawah, dan Kinali. Nah, itu ada nasabah besar kita di sana, ada pabrik di sana yang memang setiap minggu itu mereka harus bayar pengepul ya Pak. Jadi memang permintaannya itu tunai. Nah, untuk satu cabang aja kita bisa remis itu setiap minggunya sekitar 30 M. Jadi memang untuk cabang luar kota itu memang memakan penarikan yang sangat besar. Nah, kemudian itu juga ketika bulan November, baru kejadian di bulan kemarin Pak, itu kan ketika harga sawit naik, nah itu terjadi penarikan yang sangat besar. Jadi kemarin bulan November kita sempat shock dan minta bantuan tambahan dari BI juga ya Pak untuk permohonan, karena di luar prediksi itu penarikannya cukup besar, sehingga untuk tukang dan juga penarikan BI itu sudah tidak mencukupi. Nah, yang terakhir, pengisian ATM kita juga cukup besar ya Pak. Itu per bulan untuk ATM itu bisa sampai 400 M. Nah, ini kita juga sangat terbantu dengan tukang, terutama dari BCA, BRI, yang biasanya selalu bantu kita. Nah, kalau memang tidak ada tukang, memang kita sangat shock sekali Pak posisinya. Karena untuk ATM saja itu sudah hampir 400 M setiap bulannya. Untuk inflow-nya, kenapa terjadi penurunan? Karena memang kita sudah shifting dan juga edukasi nasabah untuk transaksi digital aja. Jadi yang biasanya satu tunai ke cabang, malah sudah sangat menurun kalau untuk transaksi yang ada di cabang masing-masing yang ke teller ya Bapak Ibu. Jadi memang kita sarankan transaksi untuk perusahaan itu menggunakan Kopa Mandiri. Kalau untuk nasabah perorangan itu transaksinya sudah di Livin. Jadi memang untuk transaksi di cabang sendiri itu sekarang sudah sangat berkurang. Kemudian juga karena tingginya kebutuhan kas tadi, sehingga yang bisa kita setor itu hanyalah uang yang utuh. Sehingga net flow di sini Bank Mandiri adalah outflow, memang sangat jauh dari persentasinya itu sampai 550%. Oke, ini untuk tren outflow dan inflow dalam bulanannya Bapak Ibu. Memang kalau untuk penarikan itu sangat signifikannya di saat momen bulan Ramadan, dan juga itu di akhir tahun di bulan Desember. Nah, untuk penyetoran biasanya itu 1 bulan setelah Ramadan atau setelah Idul Fitri. Nah, itu biasanya transaksi penyetorannya itu signifikan perubahannya. Sehingga bisa kita lihat dari outflow dan inflow-nya itu di rata-rata di bulan
Februari Maret untuk penarikan, sedangkan untuk penyetorannya itu di range April atau Mei. Dan selanjutnya untuk deviasi realisasinya, kita tarik datanya itu untuk 2025 dari proyeksi dan realisasi ini deviasinya cukup tinggi Bapak Ibu. Karena salah satu faktornya memang kebutuhan yang untuk UPK ya Pak itu tidak semua bisa terpenuhi, seperti pecahan 20, 10 dan juga uang logam. Nah, selain itu juga kita juga dibantu oleh support dari Bapak Ibu bank lain, sehingga masih bisa memenuhi untuk kebutuhan kas. Nah, untuk bulan April tahun ini itu karena setelah Lebaran, karena inflow-nya cukup tinggi, jadi kami tidak memerlukan kebutuhan untuk penarikan ke BI. Kalau untuk penyetoran sendiri, itu defisiensi tertingginya ada di bulan Mei, di mana setelah Lebaran kita software uangnya dan kemudian kita melakukan penyetoran. Nah, untuk penyusunan account sendiri dari Bank Mandiri, karena kita memang baru ada bagian baru ya Bapak Ibu untuk bagian perpasan. Jadi caranya itu dengan melihat historical dari proyeksi kebutuhan dan realisasi dari beberapa tahun terakhir. Kemudian melihat situasi ekonomi saat ini. Kemudian kita juga membutuhkan proyeksi dari kebutuhan ATM setiap bulannya, dan juga biasanya kita melakukan penarikan dari total transaksi tarik dan stok dari seluruh cabang, jika ada 39 cabang. Nah, itu kita tarik data per bulan sehingga didapatkan estimasi untuk kebutuhan uangnya berapa agar tidak terlalu bias. Selanjutnya, ini untuk proyeksi mingguan di periode Ramadan 2026. Untuk angkanya mungkin tidak terlalu jauh berbeda ya Pak dari 2025. Karena yang 2025 kemarin kita hanya dapat setengah dari proyeksi. Jadi kemungkinan di 2026, apalagi sekarang untuk pecahan 20 dan 10 sudah berapa bulan kosong, otomatis akan mengalami peningkatan juga untuk permintaan di Ramadan tahun depan. Selanjutnya, ini ada proyeksi tahunan kita di 2026. Kita memang mencocokkan kebutuhan berdasarkan juga dari tahun ini. Itu peningkatan terbesarnya memang di November dan Desember. Nah, itu memang luar biasa peningkatan untuk penarikan. Jadi kita untuk proyeksi tahunannya paling besar memang di November dan Desember untuk 2026. Mungkin sekian Bapak Ibu dari kami Bank Mandiri. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan, nama saya Arif Aspada, perwakilan dari Bank Muamalat, akan menjelaskan atau menyampaikan misi kebutuhan uang Bank Muamalat 2026. Sedikit menjelaskan profil Bank Muamalat dan nasabah Bank Muamalat. PT Bank Muamalat Indonesia itu adalah bank syariah pertama di Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 November 1991. Kode bank 147, kode sistemnya Mabja, alamat di Padang, itu Jalan Nur Said nomor 107 Padang. Jumlah jaringan di kantor Bank Muamalat di Sumatera Barat itu ada 4 jaringan dan 1 kantor induknya di Cabang Padang. Karakteristik uang,
Karakteristik uang perbankan itu lending flow jenisnya. Nasabah besar Bank Muamalat itu terdiri dari nasabah perorangan, lembaga atau yayasan. Itu berikutnya adalah nasabah perusahaan. Ini lanjut aja Bang, ini Bang. Ini proyeksi langsung dari proyeksi kebutuhan mingguan untuk penarikan Ramadan Februari Maret 2026. Untuk kebutuhan Ramadan di 2026, Bank Muamalat itu tidak banyak perubahan dari tahun 2025 karena trennya masih sama. Justru kita akan mengurangi kebutuhan uang untuk kebutuhan Ramadan ini di 2026. Karena kecenderungan Bank Muamalat saat ini untuk transaksi perbankan itu mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk penyetoran pun baik ULE maupun UTLE ke Bank Indonesia kita juga sangat jarang. Justru di tahun 2025 kita untuk penyetoran ULE pun tidak ada sama sekali untuk penyetoran ke Bank Indonesia. Untuk setoran UTLE di Bank Indonesia di tahun 2025 kita juga sangat penurunan untuk setorannya itu jumlah setoran dan jumlah setoran dari KCP kita yang akan kita setorkan ke Bank Indonesia juga mengalami penurunan, trennya turun. Itu memang kita juga nggak tahu di tahun 2025 kemarin dari jumlah permintaan kita ke Bank Indonesia penarikan Idul Fitri atau Ramadan itu kurang lebih sekitar 26 M. Justru kembalinya uang dari yang kita sebarkan kepada nasabah-nasabah kita itu kembalinya justru kurang lebih itu sekitar 25% dari jumlah yang kita salurkan kepada nasabah kita itu. Untuk kebutuhan uang di Bank Muamalat di tahun 2025 kemarin, berdasarkan 2025 kemarin itu kita start juga. Dan untuk kebutuhan ATM kita justru penurunan juga untuk kebutuhan ATM dan transaksi ATM kita. Justru peningkatan yang terjadi di transaksi Bank Muamalat trennya di 2025 itu melalui digital banking. Gitu. Jadi transaksinya lewat digital untuk peningkatan transaksinya. Jadi mengurangi transaksi tunai. Udah tanggal 11. Ini proyeksi untuk kenaikan per pecahan aja. Ini rinciannya bisa dilihat di slide. Itu ada kebutuhan di minggu pertama di Januari. Itu kebutuhan Bank Muamalat sesuai dengan rinciannya aja. Next Bang. Mungkin demikian penjelasan dari Bank Muamalat. Mungkin lebih lengkap. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Souvenir wabarakatuh. kan aja bro. Iya, Pak. BTN. Oh iya. Iya. Kapan terakhir kali ini pertanggung jawaban? 15. 15. Semua perlengkapan acara 15. Ya, perwakilan dari Bank Tabungan Negara Cabang Padang. Kali ini saya akan memaparkan Dikurangin tahun depan. estimasi kebutuhan uang untuk BTN Penyesuaian. Cabang Padang. Untuk profil perbankan sendiri, Bank BUMN perbankan utama di Indonesia yang fokus untuk pembiayaan KPR dan masyarakat berpenghasilan MPR hingga komersial dengan visi the best mortgage bank di Asia Tenggara dengan menawarkan produk perbankan konvensional dan syariah dengan jaringan yang luas di Indonesia. Karakteristik uang perbankan sendiri itu outflow
Di sini kita lebih banyak permintaan ke perbankan untuk mengisi kekurangan kas di BTN Padang sendiri. Kalau untuk jenis nasabah besarnya, kita ada BTN Prioritas, Lembaga Universitas Developer, dan nasabah individu dengan kebutuhan yang khusus. Kemudian, untuk outflow dan inflow-nya di sini dapat kita lihat di 2022, 2023, 2024, dan 2025. Di sini di 2025 mungkin BPN dipenarikan sewaktu di hari Idul Fitri kita mungkin ada miss karena di sini saya tidak memperhitungkan adanya libur panjang waktu itu cuti bersama. Jadi untuk kebutuhan ATM pun tinggi, sementara kalau diminta ke perbankan pun mereka juga butuh. Jadi waktu itu saya minta tolong ke Bank Indonesia juga, ke Bank Sumi dan Bank Bank. Makanya di sini kita ada miss 31 M karena itu emang untuk kebutuhan ATM di waktu Idul Fitri. Nah, ini untuk tren outflow dan infonya. Di sini emang kalau untuk penarikan kita emang di hari Idul Fitri saja yang tinggi. Kalau untuk di bulan-bulan seperti apa namanya bulan-bulan berikutnya itu sudah terpenuhi dengan perbankan lainnya. Nah, ini untuk deviasinya. Di sini persennya, maaf untuk slide-nya ini kurang. Di sini kalau untuk bulan Maret Idul Fitri itu makanya proyeksinya 18 M, di sini realisasinya 38. Kalau untuk yang lain, kalau untuk UPB itu biasanya saya tanya ke perbankan, dan yang UPK itu biasanya langsung ke Bank Indonesia-nya. Untuk SOP penyusunan EKU di sini tetap kita patokannya ke EKU tahun sebelumnya. Itu biasa kita konfirmasi juga ke unit-unit terkait apakah ada program dari di tahun 2026 misalnya yang ada kebutuhan uang dan melihat permintaan ATM untuk hari besar dan cuti-cuti, misalnya cuti bersama yang liburnya 4 hari atau 3 hari. Gitu. Nah, di sini proyeksi mingguan periode Ramadan, kita mulainya di minggu ketiga sih, di tanggal 1 sampai tanggal 7. Di sini mulai di minggu ketiga permintaan untuk penarikan UPB dan UPK-nya. Dan tidak melebihnya sedikit dari permintaan di tahun 2025. Di sini proyeksi tahun 2026 dapat dilihat di slide. Untuk proyeksi perpecahan di tahun berikutnya itu tidak jauh beda dengan di 2025, tapi di Lebaran saya tambah nggak terlalu banyak seperti itu. Ini dari Maret itu 46, biasanya kemarin mau kurang seperti itu. Ini untuk proyeksi penyetaraan bule, perpecahan juga di 2026, estimasi. Ini yang mulainya. Terima kasih. Demikian untuk presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton dari Bank OCBC. Saya akan mencoba memaparkan estimasi kebutuhan uang Bank OCBC. Di sebelumnya saya izin bantu dulu. Pergi ke pasar membeli pakaian. Cakep, Pulang melewati goa. cakep. Sebelum presentasi dibuka, mari awali dengan berdoa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita pertama kita mulai dengan profil
profil Bank OCBC. Seperti di rekan-rekan ketahui bahwa Bank OCBC merupakan bank tertua di Indonesia, di mana kita berdiri pada tanggal 4 April 1941, 4 tahun sebelum Indonesia merdeka. Ya, itu dibanding dengan nama Netherlands Industrie and Deposito Bank, agak susah penyebutan. Pada tahun 1972, bank melakukan perubahan nama menjadi Nilai Intisari Penyimpan, itu yang disingkat dengan NISP. Kemudian pada tahun 1978 ditetapkanlah bahwa Bank NISP bukan lagi sebagai singkatan, melainkan sebagai nama resmi. Jadi Bank NISP itu bukan singkatan lagi, tapi memang kita lebih dikenal dengan Bank NISP. Maka lebih sering, tapi lebih banyak persiapannya kalau kepada itu nada sambung 5 itu. Kalau ditanya di mana kerja di NISP, itu nada sambung 5 itu. Nah, pada tahun 2028 masuk Bank OCBC Singapura sehingga menjadi pemegang saham mayoritas di Bank NISP, sehingga NISP menggunakan Bank OCBC NISP hingga tahun 2023. Per 14 November, nama Bank OCBC NISP resmi meluncurkan OCBC saja sebagai merek dagangnya, dan juga pada 1 September 2024 telah terjadi penggabungan Bank Commonwealth menjadi bagian dari Bank OCBC NISP Tbk. Ya, karakteristik uang perbankannya kita ada rekening giro, terus juga ada giro atau debit, dan itu juga menjadi simpanan, pinjaman kredit, layanan investasi dan manajemen, serta layanan bisnis koperasi. Nah, kami juga memiliki segmen khusus seperti Nyala, Premier Banking, dan Private Banking untuk nasabah besar. Ya, jenis nasabahnya itu bisa dilihat, kita ada nasabah Premier Banking, kita nasabah yang besar, ada Private Banking, corporate bisnis, sama Nyala bisnis dan Nyala Premier. Khusus untuk di Padang itu lebih banyak nasabah kita adalah Retail Banking. Nah, ini dia vlognya. Pada tahun 2022 kebetulan saya bergabung di KAS ini pada tahun 2023, pertengahan 2023. Jadi pada tahun 2022 itu sangat terjadi peningkatan antara penyetoran dan makin depan itu penurunan. Kenapa? Karena untuk penyetoran kita fokus hanya penyetoran supply saja. Kita lebih fokus kepada tukang. Jadi kita fokus untuk uang pecahan besar itu kita tukar. Nah, untuk penarikan sendiri kita lebih kepada penarikan uang kecil. Karena segmentasi nasabah kami itu banyak memenuhi kebutuhannya uang kecil. Segmentasi retail banking nasabah kami itu setiap bulan itu pasti membutuhkan uang kecil. Nah, itu penarikannya. Untuk penarikan itu kita lebih banyak di bulan-bulan hari besar agama seperti Imlek, Lebaran, sama Natal, ya. Dan untuk penyetoran itu selesai Lebaran. Uang kecil yang kita tarik di BI, alhamdulillah ini tidak kembali ke kami, tapi kembali ke kami dalam bentuk pecahan besar. Ya, jadi kami lebih memanage tentang uang pecahan besar kami. Itu uang kecil, alhamdulillah tidak. Jadi terima kasih. Terus, ya. Nah, kebutuhan uang bank, kita kebutuhan uang bank itu lebih fokus kepada untuk ATM. ATM itu hanya satu, itu pun hanya di cabang kami. Dan itu diisi dalam 1 bulan itu minimal 2 kali. Karena akhir bulan itu terjadi untuk payroll gaji, dan untuk tukar. Kalau tukar kita memang lebih fokuskan dalam 1 minggu itu minimal kita harus 2 kali tukar. Karena untuk mengantisipasi fault balance yang ada di kas. Cabang kami, itu cabang Padang itu memiliki fault balance yang sangat kecil, di mana fault balance kami itu yang ditanggung asuransi itu hanya sampai 1,5 miliar. Itu semua pecahan. Jadi kami harus berpikir bagaimana fault balance itu tidak menumpuk di kas. Maka kami mengaturnya dengan untuk tukar usahakan dalam 1 minggu itu harus ada 2-3 kali. Maka setiap hari pasti kita akan konfirmasi ke bank-bank besar seperti Bank Negari, Bank BSI, atau Bank ini untuk butuh uang atau tidak. Nah, tarik konter juga biasa nasabah untuk tarik konter. Kebanyakan tarik konter di nasabah di konter kami itu di bawah 500. Untuk di atas 500, nasabah dianjurkan untuk konfirmasi H-1. Nah, untuk EKU sendiri perhitungannya
kami memacu kepada memo internal kami, di mana balance maksimal yang ada di berangkat itu hanya sebesar 1,5 miliar. Jadi lebih dari itu, uang itu harus dilempar. Uang harus dilempar ke bank lain. Jadi setiap hari ketika lebih kita harus minta approval ke pusat untuk jaminan asuransi. Ini saja. Ya, itu. Nah, untuk tahun 2025 kita proyeksikan kita lebih fokus seperti yang saya informasikan tadi, kita lebih fokus kepada uang kecil karena memang kebutuhan nasabah kami itu di uang kecil. Nah, untuk Ramadan kita fokus kepada pertama itu di Imlek. Di Imlek karena sebagian besar nasabah kami itu merayakan Imlek. Jadi memang kebutuhan uang kecil kami itu besar di Imlek dan juga di Ramadan. Ya, di Ramadan kami melakukan menarikan uang besar itu hanya 500 juta itu untuk ATX. Ya, ATX, ya. Ya, di proyeksi tahun 2026 seperti saya informasikan tadi, kami lebih fokus kepada uang nominal kecil, uang pecahan kecil. Karena memang untuk memenuhi kebutuhan, apalagi sejak Bank Commonwealth bergabung di Bank OCBC NSP, itu menambah segmentasi nasabah retail kami. Sehingga untuk kebutuhan retail itu tiap bulan itu harus kami penuhi. Baik ya? Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Dalina, pengajar dari Bank Sinarmas. Estimasi kebutuhan uang Bank Sinarmas. Profilnya Bank Sinarmas ini berdiri sejak tahun 1989. Ini berfokus pada inklusi keuangan. Bank ini terus memperkuat layanan bagi nasabah retail, UMKM, dan korporasi melalui inovasi teknologi yang berkelanjutan. Untuk jenis nasabah besar Bank Sinarmas ini, transaksi tunai pada Bank Sinarmas ini dipengaruhi oleh aktivitas nasabah retail dan UMKM yang rutin melakukan setoran dan penarikan. Selain itu ada juga transaksi pick up service yang melayani setoran pas dalam jumlah besar. Sementara itu ada juga nasabah prioritas kali itu melakukan transaksi tunai besar. Kontribusi mereka cenderung minor karena mereka fokus transaksinya melalui tunai dan pengelolaan aset. Untuk outflow dan inflow Bank Sinarmas itu dari tahun ke tahun itu didorong utamanya oleh transformasi digital seperti penggunaan mobile banking, SIM-Mobi Plus, dan Kris. Itu yang menggantikan kebutuhan transaksi tunai yang didukung oleh regulasi dan implementasi sistem pembayaran non-tunai di seluruh segmen nasabah. Untuk net flow-nya itu masih terjaga dengan baik, itu berkat keseimbangan antara setoran kas dari segmen retail dan UMKM, serta pengelolaan likuiditas yang hati-hati untuk memenuhi kebutuhan penarikan. Untuk memastikan banknya selalu siap sedia dalam memenuhi permintaan kas nasabah. Sudah dari Januari 2024 sampai September 2025. Lihat dari trend outflow dan inflow dalam bulanannya itu mengalami penurunan dan perubahan tren. Itu disebabkan oleh transformasi digital yang dilakukan oleh Bank Sinarmas. Kesimpulannya itu di Januari 2024 sampai September 2025 itu untuk pola musimannya itu terlihat lonjakan tajam pada bulan Maret sampai April 2024. Peningkatan outflow ini pada periode ini secara umum disebabkan oleh penarikan dana nasabah menjelang dan saat bulan Ramadan atau Lebaran. Untuk aktivitas pasca Lebarannya segera setelah puncak tersebut terjadi penurunan outflow dan disusul oleh peningkatan inflow dengan adanya penyetoran tunai oleh nasabah setelah perayaan Lebaran. Likuidasi terkendali itu pada saat periode musiman dan di luar periode musiman, aliran kas Bank Sinarmas menunjukkan kestabilan yang baik dan
mengindikasikan manajemen likuiditas harian yang cukup efektif. Untuk faktor lonjakan signifikannya itu terjadi di September 2025. Itu dipicu karena adanya penyebaran tunai dalam jumlah besar secara bersamaan dari beberapa nasabah. Untuk lonjakan outflow-nya itu hampir menyamai inflow pada bulan yang sama. Itu menunjukkan langkah proaktif Bank Sinarmas dalam menanggapi kelebihan kas, yaitu dengan melakukan penyebaran tunai ke bank lain untuk menjaga likuiditas optimal dan efisiensi penanganan kas. Untuk periode Lebaran 2025 itu tidak terjadi secara signifikan karena penggunaan mobile banking Mobi Plus dan cash yang sangat baik dan signifikan. Mengenai penyusunan EKU Bank Sinarmas itu masih dilakukan secara manual. Itu dengan melakukan penarikan data historis dari sebelum-sebelumnya, terus pemanfaatan teknologi, pengolahan data dan forecasting secara real time agar dapat meminimalisir deviasi dalam proyeksi kas. Ini beberapa pertimbangan yang bisa diterapkan untuk deviasi realisasi proyeksi kasnya itu dengan penggunaan machine learning untuk menganalisa data historis dan melakukan forecasting. Terus memastikan sistem terintegrasi maksimal antara teller, ATM, dan channel lainnya untuk memastikan data real time dan melakukan forecasting pada saat yang dibutuhkan. Kita melakukan analisis terhadap deviasi yang terjadi, koreksi model, forecasting, dan terus mendorong penggunaan transaksi non-tunai. Ini proyeksi mingguan periode Ramadan 2026. Tanggal penarikan dan penyetorannya biasanya itu nggak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nanti terjadi di bulan Februari dan Maret. Tabel proyeksi tahunan tahun 2026 itu pun nggak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Ya, baik. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk 5 bank sesi pertama yang telah selesai menyampaikan pemaparannya terkait proyeksi di 2020 dan juga evaluasi di 2025. Baik, Bapak Ibu, sisa waktu ada 25 menit. Kita akan mendengarkan feedback dari para juri, dari kepada masing-masing perbankan atau overall perbankan. Jadi mungkin langsung saja kepada Bang Irfan, Bang Sony, terlebih dahulu ya, ada feedback yang akan disampaikan kepada 5 bank yang telah menyampaikan di sesi 1. Kami silakan. Baik, terima kasih pemaparannya dari Bang Sony, Muhammad, BPN, ISB, dan Sinarmas. Mungkin sedikit pertanyaan ada Bang Andili. Layar birunya ini coba ganti kayak itu tidak kayak yang di awal aja. Ya, lagi proses banget. Ntar gue viral. Semangat lagi bingung bang. Lagi nyari. Ya, coba di sini berdasarkan tahun 2025 yang kita lihat realisasinya itu sampai dengan Desember sampai Desember awal minggu itu sudah merealisasikan 853 miliar. Nah, namun di tahun sebelumnya itu sampai dengan 1,4. Nah, pertanyaannya, ini kan ada sedikit lumayan ada space antara 1,4 dengan 8 itu kiraan 600 ya. Nah, 600 itu
kalau menurut dari nasabahnya sendiri, apakah ada kenaikan biasa atau malah lebih dari tahun sebelumnya? Nah, kalau itu pun lebih dari tahun sebelumnya, kenapa kenaikan ke Bank Indonesia-nya malah menurun? Dari mana itu mendapatkan uang selain dari Bank Indonesia? Kalau misalkan dari tukar, berarti tukar itu lebih banyak dari tahun sebelumnya. Nah, kenapa tidak ibu ambil saja di Bank Indonesia sesuai dengan proyeksi di tahun 2025? Sementara itu di tahun 2025 itu proyeksi ibu di tahun 2025 itu proyeksi ada di angka 1,7. Kalau misalkan ibu tidak mengambil dari tukar, mungkin akan terrealisasi sampai dengan 1,4 atau 1,7. Nah, itu akan berdampak pada bank-bank lain yang kekurangan tukar di luaran. Nah, mungkin itu pertanyaan dari saya, apa tanggapan itu, kenapa itu ngambil tukar, kenapa tidak diambil di Bank Indonesia? Nah, berikutnya pada BTN, dia datanya itu. Nah, Bank BTN sendiri itu setorannya itu cenderung turunnya, malah turunnya cukup drastis. Dari kalau kita lihat dari 2022 itu di angka 32 sampai 35 miliar. Sementara di tahun 2024 itu 17 miliar. Dan untuk 2025 sendiri sudah terrealisasi cuma 6 miliar. Pasti yang mempengaruhi penurunan yang cukup tajam ini sampai hampir 66% kurangnya dari tahun sebelumnya. Nah, untuk NISP sendiri, kita lihat datanya itu, NISP termasuk bank dengan karakteristik inflow dari 2022 sampai 2023 itu dia inflow, berarti ada perubahan pola ini ya Pak. Ini perubahan polanya cukup signifikan, apalagi dari 2023 ke 2024 itu dari 31 miliar inflow. Di 2024 itu cuma 5 miliar. Pasti penyebabnya apakah digitalisasinya sudah kuat sehingga nasabah sendiri hanya mengandalkan kris digitalisasi pembayarannya. Nah, mungkin itu pertanyaan saya. Sementara untuk Sinarmas sendiri, saya mau menanyakan gimana sih forecasting yang Sinarmas punyai atau susun dalam penyusunan EKU ini. Tadi dijelaskan ada mesin learning-nya gimana sih, dan digitalisasinya sangat bagus di Sinarmas. Gimana sih hubungannya antara uang tunai dengan digitalisasi di Sinarmas? Ini itu dari saya. Pembalap mungkin sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, mungkin tidak tertanya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, nanti bisa perbankan, saya mau menanyakan yang pertama dari Bank Mandiri. Kalau saya lihat angka Bank Mandiri ini harusnya naik ya, karena di sana Bapak adanya nasabah sawit. Kenaikan sawit itu kalau saya lihat, kalau nggak salah dari data itu 2024 kemudian ada kenaikan harga sawit termasuk yang tinggi itu. Nah, sedangkan dari peningkatan posturnya itu 2024 itu malah turun, terus 2025-nya juga kecil. Nah, padahal kan harga sawit TBS-nya itu cukup tinggi ya, kalau saya ya. Terus saya juga tidak melihat hubungan antara ATM, penarikan nasabah di loketnya, yaitu tadi kalau penarikan nasabahnya itu sawit itu penarikan uang tunai dari poolnya, namun ini di presentasi tidak terjadi. Nah, kenapa kita butuh ini Bu?
Karena kita butuh data ini dalam hitungan apakah benar. Karena perbankan banyaknya mengalasankan uang tukar habis, terus data kami di ATM segini, ada penarikan, tapi tidak tergambar di sini. Nah, tukarnya juga tidak ada, ya, Bu ya. Nah, tukar itu sangat penting sebenarnya. Sebenarnya saya Sumatera Barat itu tukar itu sedikit-sedikit aja. Sepanjang banknya itu tidak ada yang kelebihan koreksi. Kayak gini, dia butuhnya sebenarnya 1 miliar, tapi dikoreksi 500. Untuk memenuhi dia itu takut dia ke Bank Indonesia minta, Bank Indonesia nggak kasih, dia bayar tukar. Sementara di bank-bank lain yang normal tidak ada kejadian apa-apa, akhirnya dia mengalah mengambil ke Bank Indonesia. Mengambil ke Bank Indonesia berarti dia ada pelampauan dari koleksinya. Begitu juga sih bank yang ngasih tukar kayak si BCA gitu tadi. Dia otomatis inflow-nya juga penuhi juga. Nah itu dikhawatirkan itu. Ya seperti biasa kita di Bank Indonesia akan kasih surat pemberitahuan atau teguran lah namanya. Nah, kasihan korbannya dia. Sementara bank yang aman-aman dari tukar aman selamat ya kan. Nah itu. Jadi tolong diperkirakan, hitung variabelnya. Salah satu kayak di Mandiri itu kan ada sawit. Coba lihat variabel itu hubungannya dengan outflow-nya, apakah kenaikannya. Kenaikannya berapa persen itu bagaimana hubungannya, kenaikannya pengaruh nggak? Coba pakai machine learning kan seperti di Snapchat akan lebih machine learning ya. Jadi bagus, variabelnya bisa pakai diffuse. Kita coba lihat variabel itu pengaruhnya, juga ATM-nya. Jadi saya harapkan buka itu sangat penting. Kenapa kita bicara sini masalah data itu penting? Kami pun untuk mempertahankan EKU ini dengan kantor pusat jatahnya Sumatera Barat ini harus benar-benar angkanya benar-benar betul dan alasan kami benar. Nah inilah forum ini kami gunakan untuk menggali informasi sebagai alasan kami untuk di kantor pusat, juga untuk pembelajaran kita semua. Terus Bang Muhammad saya lihat tadi angkanya juga atas ini tidak ada pengaruh, tapi kami juga perlu selain presentasi ini, jadi kami bisa menggali informasi dan perbankan. Kami harap Bapak Ibu juga minimal ada standar yang kami kasih, ini data yang sangat penting gitu loh. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, untuk semua perbankan sebenarnya kalau untuk ATM-nya kita masing-masing perbankan ada penurunan ya. Itu satu. Yang kedua, logikanya kalau ada penurunan ATM berarti kan penarikan dari masyarakat berkurang. Tentunya juga akan mengurangi pertukaran uang yang ada di masing-masing perbankan. Selanjutnya mau konfirmasi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasinya Nedri, memang banyak insight kita dapatkan dari perbankan. Saya menilai dari penampilannya aja, semua sudah bagus, tapi ada beberapa yang memang belum menguasai apa yang ada di slide-nya. Ya, terus ada pertanyaan untuk dua bank saja, jadi yang lain berarti aman. Saya Kalau tidak yang pertama ini apa yang itu ada realisasi kira-kira ini siapa? penarikan ya di bulan April itu sampai tidak ada sama sekali Siapa pada kira-kira ini? proyeksinya itu 70 miliar, itu alasannya apa? Terus yang kedua mungkin ada alasan apa dilihat di orang yang kedua di bulan Mei itu makin ganteng dia di Malaysia juga udah kaya nih. tidak terrealisasi banyak dari 17 miliar hanya 1,5 miliar yang terrealisasi. Nah itu apa penyebabnya? Biasanya di bulan Mei itu waktu-waktunya uang masuk ke perbankan gitu. Nah itu aku pengen tahu apa penyebabnya. Yang kedua untuk BTN, oh ya di BTN itu di proyeksi tahun 2026 itu mereka di bulan April itu ada setoran penarikan sebanyak 2M, tapi ada setoran bunyi sebanyak 4M. Begitu juga di bulan April, di bulan April ya di bulan Mei, di bulan April itu ada setoran
sebanyak 4M dan bayaran 3M. Nah, di bulan Mei itu ada setoran tulis sebanyak 2M dan bayaran 3M. Kayaknya agak rancu gitu loh. Apakah emang banyak masuk waktu itu, apa memang kebutuhannya bagaimana, aku nggak. Masalahnya di setor mulai kita gitu. Mungkin butuh penjelasannya sedikit Pak. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin dari pertanyaan yang pertama Pak, masalah kenapa tidak ngambil tarik dari BI tapi malah untuk tukar. Sebenarnya saya baru bergabung ini baru 2 minggu Pak. Jadi belum tahu gambaran sebelumnya. Jadi mungkin saya akan coba jawab sesuai pengetahuan saya gitu Pak. Kalau yang dari November kemarin itu kita memang Kopi sudah Sari nak ngirim ya file. Pak. Dan kemarin kita sempat Kalau yang di dalam nggak ada. funding Nggak ada. juga Mana dia? dengan Nggak bank datang. juga. Kita mengajukan Logo. surat Mana? untuk penarikan tambahan 100 Yuli. M Pak. Cuman Ada mungkin Debbie tuh. belum bisa direalisasi, makanya kita memang lebih banyak optimalisasi dari tukar. Nah, untuk bulan ini pun kita baru bisa tarik itu di 40M, dan itu pun info dari Bank kalau pecahan 100-nya kosong. Jadi 40M kemarin kita tariknya untuk pecahan 50. Jadi memang kalau untuk 50 untuk kapasitasnya juga agak sulit ya Pak. Jadi kita tunggu untuk denom 100-nya ada, kita akan lakukan penarikan di minggu depan. Terus untuk apakah ada penarikan yang berbeda ya Pak dari 2024 ke 2025? Yang sepengetahuan saya Pak dari 2 minggu ini, sepertinya memang di sawitnya baru naiknya di akhir tahun ini ya Pak. Jadi memang permintaan dari cabang kita yang di luar kota itu tiba-tiba tarik konfirmasi untuk penarikan dalam jumlah besar dari pabriknya gitu Pak. Kemudian untuk data ATM dan tukang, mohon maaf Pak, belum bisa ditampilkan karena memang keterbatasan waktu dan juga timnya kemarin Pak. Jadi kita belum bisa tampilkan untuk data ATM dan juga tukangnya. Kemudian Ini materi DB apa, Bang? terima kasih Pak Materi Ivan DB untuk apa? masukannya. Hari ini nggak ada, besok apa materi? Jadi perbaikan Nggak ada juga. kita juga ke depannya untuk menambahkan variabel sawit ya Pak Ini. di Materi proyek CPP rupiah kita. dan program kerja Wipur. Kemudian turunan ATM kalau dari Mandiri sendiri justru ada Ya. peningkatan ya Pak di ATM-nya. Kalau dari Materi macam apa tuh? 2024 itu per bulannya bisa dari 190 sampai 200. Di 2025 itu sampai 400 M Pak untuk satu bulannya. Jadi memang kas kita itu udah setengahnya emang untuk pemenuhan ATM. Makanya kita memang optimalisasi memang dari butuh bantuan dari bank lain untuk tukar gitu Pak. Sedangkan kalau untuk ATM kan itu udah ada denom ya Pak, dia mau 100 atau 50. Sedangkan waktu itu dari BI-nya untuk 100-nya itu kosong. Jadi otomatis kita butuh tukar untuk pemenuhan denom 100 gitu Pak. Dan untuk realisasi penarikan di April itu tidak ada ya Pak. Izin Pak, dari infonya Pak yang sebelumnya itu di April tidak ada penarikan karena memang penyetorannya itu main banyak Pak, dan juga dari cabang yang luar kota yang biasanya regis itu tidak ada. Jadi memang kita hanya pemenuhan kas yang di dalam kota, dan di dalam kota pun siklusnya itu lancar Pak. Jadi kita tidak perlu melakukan penarikan dari BI gitu Pak. Dan untuk penyetoran harusnya di bulan Mei ya Pak setelah Lebaran. Tapi di sini itu angkanya divisi justru di bulan Juni Pak, karena memang untuk somasi di kita setelah Lebaran itu sangat menumpuk untuk UPK-nya Pak. Jadi butuh waktu, sebenarnya kemarin butuh waktu sebulan, jadi baru bulan Juni bisa di store ke BI Pak. Demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pokoknya nggak mau nanya itu, kalau secara tadi ya nominal ada peningkatan di ATM-nya ya. Kalau secara jaringan ATM-nya ada penurunan atau malah nambah atau stabil jaringan ATM-nya, jumlah jaringan ATM-nya.
Untuk jumlah ATM kita memang ada penambahan Pak, karena kita juga tahun ini banyak satker ya Pak dari government. Jadi setiap PKS itu mereka minta diadakan mesin ATM di kantor. Jadi memang itu juga menambah ini permintaan dari ATM kita Pak. Oke, makasih. Ya sama-sama Bapak. Ibu, mungkin saya perlu informasi juga nih. Untuk ATM yang tertinggi itu apakah bisa di mapping kira-kira daerah-daerah mana saja? Apakah ada hubungannya dengan sawit atau dengan daerah perbatasan antara Sumbar dan Riau atau Jambi? Kenapa saya bilang begini? Karena otomatis tiba-tiba Sumatera Barat ini outflow-nya jauh turun. Juga apakah uang ini lari ke daerah lain, yang itu maksud saya, apakah lari ke daerah lain, jadi kita bisa tracking juga penyebabnya, atau adakah bank-bank yang misalnya dari bank ibu yang berbatasan dengan negara itu malah mensuplai kebutuhan di daerah sebelah gitu. Karena otomatis waktu itu kemarin ini di event ini yang saya dapat info di Pekanbaru itu malah kekurangan uang. Nah, kan kita Nah, khawatirnya karena dia mereka susah, malah minta abang antar bank yang ini. Seharusnya itu tidak boleh terjadi. Seharusnya Sumatera Barat ya kita memprioritaskan daerah Sumatera Barat dahulu gitu. Kalau memang kurang ya mereka laporlah ke daerah ke BI Pekanbarunya. Jadi nanti urusan BI sama BI. Nah, nanti kalau bisa itu memapping ada datanya lebih bagus tadi bisa berdiri di daerah mana saja atau daerah itu sangat signifikan misalnya ada sawit ya rasa perkebunan sawit ada pasaman itu sangat tinggi nah itu wajar jadi kita bisa menghubungkan apa sih event atau gejolak fenomena ekonomi apa yang mendorong permintaan ATM ini juga tinggi penerimaan nasabah tinggi itu itu. Jadi izin jawab ya Pak Irfan untuk ATM sendiri Pak kita itu paling banyak memang di seperti di Bukit Tinggi Pak. Bukit Tinggi, Pasaman, dan juga itu daerah Sungai Rumbai. Nah, kalau yang Bapak info tadi, dan sebenarnya juga di Kota Padang ya Pak. Nah, kenapa kalau untuk apakah diberikan ke luar daerah, kebetulan kita sendirinya shop Pak. Jadi kita nggak bisa support juga untuk keluar gitu. Jadi memang untuk memenuhi di kita itu pun kita masih minus gitu Pak untuk pemenuhan kas gitu Pak. Jadi kalau untuk bisa bantu ke luar Sumbar itu nggak ada sih di kita Pak. Artinya, Izin, Pak. Mungkin kedepannya kita mau minta datanya terkait transaksi ATM karena kita akan menelepon juga kebutuhan uang bank dan daerah-daerah mana yang mungkin lonjakan yang tinggi untuk kebutuhan uangnya. Mungkin kita akan mintakan kebutuhan ATM ini. dari Pak Sony mungkin kemarin saya udah minta ke vendor juga ya Pak stok ATM. Itu memang mereka rekapnya harian, jadi belum keburu untuk sampai tahun 2022 sampai 2025 gitu Pak. Jadi kedepannya kita memang sudah minta data, nanti begitu data sudah ada kita akan infokan Pak. Makasih. Ya, pertanyaannya cuma satu dari Pak jawab jaringan ATM atau sarana mesin ATM-nya. Dari 3 tahun terakhir tidak ada pengurangan jumlah mesin ATM di Sumatera Barat atau Padang itu ada jumlahnya kurang lebih 6 unit ATM. Jadi untuk kebutuhan ATM-nya cuma transaksi yang tinggi itu di teror di akhir bulan dan awal bulan. Khususnya kalau kita ada teror pasti penarikannya jumlahnya cukup tinggi. Juga pengisian itu dilakukan 2 kali seminggu gitu. Kalau dalam kondisi normal kita pengisian 1 kali dalam 1 minggu untuk masing-masing ATM. Jadi tetap tidak. Jawab pertanyaan Bang Sony, kalau untuk setoran naik turun, itu emang kalau untuk setoran di kantor cabang di BTN itu emang untuk transaksinya emang menurunkan. Mungkin kita lebih banyak digitalisasi juga dan kita per 6 bulan
itu kita ada update dari kantor pusat terkait likuiditas. Jadi kalau misalnya dia berdasarkan DPK, jadi kalau misalnya untuk DPK tinggi, likuiditas kita yang udah berjalan. Jadi untuk setorannya, jadi kita sesuaikan minimal harus sesuai dengan apa yang dibatasi oleh kantor pusat untuk likuiditas. Terus kalau untuk ATM, untuk jaringan ATM, BTN itu tetap dan sama seperti muamalah tadi. Kalau untuk transaksinya juga menyesuaikan Pak. Jadi kalau misalnya ada program dia banyak transaksi, tapi kalau untuk seperti hari biasa itu sama biasanya gitu. Kemudian terus kalau untuk Bank Iswan Pak, tadi yang maksudnya yang EKU 2026 ini ya Pak? Iya. Jadi biasanya kan libur lebaran itu biasanya ATM itu emang dia tarifnya banyak Bang. Dia emang permintaan kas itu banyak, tapi nanti kembalinya ke kita itu juga biasanya banyak juga Bang. Jadi makanya biasanya kita setoran sering setoran mulai itu Bang. Ya maksudnya banyak, tapi ini setoran ulinya ada 4 miliar, yang aktif setoran ulinya ada 4 miliar. Terus butuh dari BI 3 miliar. Nah itu loh. Nah itu kan nggak masih ya ada kebutuhan di situ. Paling tidak yang setoran itu kebetulan cuma 1 miliar. Ini dicatat di datanya diambil lagi. Makasih. Dan Jadi, pertanyaan dari Indonesia ini kan penyebab kenapa terjadi penurunan bau dari tahun 2002, 3 sampai tahun 2024. Yang status cabang Padang itu diturunkan menjadi cabang pembantu, otomatis penyimpanan uang dan kas kami itu tidak terjadi penurunan dari 2,5 miliar menjadi 1,5 miliar. Karena sejak tahun 2003 itu saya pegang kebijakan dari atasan di pusat, kondisi uang di kas itu semaksimal mungkin dikondisikan. Jadi jika lebih dari 1,5 M, usahakan tukar. Kenapa kita fokus ke tukar? Karena untuk tukar itu kan saat ini kan emisi uang kita itu kan ada 2 macam, 2016 dan 2022. Kalau tukar itu kan kita bisa campur emisi, sedangkan untuk satu KBI harus setiap emisi. Jadi menurunnya itu kami lebih memfokuskan ke tukar. Itu dia. Terus untuk pertanyaan Pak Didi, untuk ATM tidak terjadi penurunan Pak, tapi justru pada momen-momen tertentu seperti Lebaran, hari tahun ajaran baru, itu terjadi peningkatan. Kenapa? Karena di sebelah kantor kami itu ada retail, dengan ada grosir alat sekolah, KTK, pada momen-momen itu terjadi lonjakan. Sehingga transaksi di ATM yang dekat itu sedang itu selisih terjadi lonjakan. Bahkan dalam 1 bulan bisa kondisi 3 kali sampai 4 kali. Uangnya dari mana? Uangnya dari setoran di nasabah kami itu. Karena sekali setor itu sehari itu sampai 2 kali. Dalam 1 hari ini bisa setornya itu dapat 700 sampai 1 miliar. Gitu. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Sebelum ya KPTN dulu kan Pak. Di sini BTN memproyeksikan 95 miliar ya tahun 2026. Benar itu. Bilang baterainya habis. Apa? Baterainya habis nih. Iya, tadi udah dimintain. Kasih ya Bang. Nanti ya. Namun kalau dilihat dari tahun dari mulai itu kalau BTN kan tapi sampai 95 miliar. Jadi di asesmen lagi itu proyeksi 2022. Karena ini menurut kita terlalu tinggi harga BTN. Kalau membandingkan inflasi sampai dengan 100%, lebih lipat dari tahun 2024 atau di 2025 ini sudah mencapai 46. Pun di 2026 malah itu
Nah, kan 2 kali lipat dari yang atas. Itu ya sesuai lagi. Nah, ini terlalu lucu. Ya, kalau ada perubahan nanti sampaikan Pak. Nanti kita akan melihat. Ya, dari kalian bangsanya nanti dengan waktu dengan digitalisasi tadi itu. Kalau misalnya Mas, dia sebenarnya itu kalau misalnya Mas lebih ke mobile banking dan bisnisnya, jadi nasabah itu sudah banyak yang lebih meningkatkan pengguna yang transaksi, lebih banyak menggunakan banking dan yang ini yang bergabung itu tuh untuk rencana ke depannya. Bis. Baik, boleh berikan tepuk tangan untuk 5 bank yang telah memberikan pemaparan dan juga pihak juri atas kritiknya Bapak Ibu. Baik, kita telah tiba di pukul 12:05, saatnya kita isoma terlebih dahulu, dan iya, makan siang tersedia di resto Bapak Ibu, dan kita kembali nanti di ruangan ini pukul